Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, apa solusi tepat bagi polusi di Jakarta? Kita telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB, Ahmad Safrudin. Mas Ahmad, selamat siang. Selamat siang, Mas Igan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Ahmad. Mas Ahmad, hingga sampai saat ini polusi udara di Jakarta masih buruk. Menurut Anda apa penyebabnya? Ya, penyebabnya kan kalau kita identifikasi ya, dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sudah 30 tahun ini, terdiri dari yang pertama itu transportasi, yang kedua industri, yang ketiga itu domestik ya, dari rumah tangga. Kemudian yang keempat itu open waste burning atau pembakaran sampah terbuka. Yang kelima itu adalah construction ya, proses pembangunan, gedung, jalan, dan sebagainya. Nah, berikutnya itu road dust atau debu-debu di jalanan, dan yang terakhir itu transboundary air pollution ya. Transboundary air pollution itu bisa jadi dari PLTU, bisa dari industri juga yang ada di luar Jakarta, tapi bisa juga dari transportasi yang berada di luar Jakarta. Jadi banyak sekali sumber-sumber dari transboundary air pollutant tadi. Nah, kalau bicara soal di DKI Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, ya memang mau tidak mau kita harus melihat bahwa sumber transportasi lah yang paling utama, yang tertinggi ya. Mas Ahmad, jadi solusi jangka pendek yang bisa dilakukan, yang kemudian bisa secara drastis begitu mengubah kondisi udara kita pada saat ini itu apa? Ya kalau drastis ya kita pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ya, satu. Nah yang kedua itu penghentian penggunaan BBM kotor ya. Kita lihat kita punya Pertalite 90, punya Dexlite 51, punya biosolar. Nah, tiga jenis bahan bakar itu adalah bahan bakar yang sangat kotor ya. Nah, apalagi kita lihat ya di Jabodetabek ini sangat syarat dengan truk-truk besar, baik dalam konteks dari Tanjung Priok ke luar Tanjung Priok atau keluar Jakarta, tapi ada juga kendaraan-kendaraan besar ya, heavy duty vehicle ya dari timur ya mau ke barat atau sebaliknya dari barat ke timur, dan juga dari selatan ke utara ke akses ke pelabuhan dan sebagainya. Nah, itu juga menyumbangkan emisi yang sangat tinggi. Namun yang terutama dalam konteks ini memang sepeda motor ya. Sepeda motor itu mengemisikan polutan sekitar 69% dari total emisi dari kendaraan bermotor di Jabodetabek. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ya, dari 7 sumber utama pencemaran udara Jakarta, itu kan sekitar untuk ukuran parameter PM10 ya, atau PM2,5 ya, itu 40-46% adalah dari kendaraan bermotor gitu. Jadi mau tidak mau kita coba address dulu sumber yang tertinggi tadi atau the most polluters di Jabodetabek. Nah, untuk itulah memang ya sekali lagi pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, mobil ataupun sepeda motor itu satu. Yang kedua adalah penggunaan bahan bakar yang memang ramah lingkungan gitu. Sekali lagi tiga jenis bahan bakar tadi memang saatnya dihapus gitu ya, agar udara kita membaik gitu. Mas Ahmad, bagaimana dengan solusi yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah ya, seperti WFH untuk ASN, lalu kemudian menutup sejumlah pabrik yang emisinya melebihi batas atas begitu, batas amannya begitu. Ini efektif tidak sih upaya-upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi polusi? Kalau WFH, work from home ya, saya pikir nggak efektif ya, karena faktanya kan kalau kita work from home itu selalu tidak disiplin. Kita tetap saja ya keluyuran kemana-mana dengan menggunakan kendaraan bermotor ya. Jadi kalau work from home harus diimbangi juga dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi ya, terutama sepeda motor seperti yang saya katakan tadi. Populasi sepeda motor ini sangat-sangat tinggi ya, sehingga dalam konteks ini ya memang menyumbangkan emisi yang sangat tinggi untuk Jabodetabek, apalagi dengan bahan bakar Pertalite ya yang sangat polutif tadi itu. Jadi sekali lagi work from home harus diimbangi dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau perlu ya dalam konteks krisis pencemaran udara saat ini, ya dilarang dulu kendaraan pribadi, sepeda motor maupun kendaraan mobil pribadi begitu ya, untuk beroperasi. Ya, nah alternatifnya ya kita dorong masyarakat menggunakan public transport, atau kita alternatif berjalan kaki untuk jarak pendek ya, jarak menengah dengan sepeda, jarak jauh dengan angkutan umum massal gitu. Nah, di sisi lain juga saatnya ya katakan untuk jalur-jalur tertentu yang masih terbatas fasilitas public transportnya. Nah, TNI Polri bisa juga mengerahkan kendaraan-kendaraan untuk penumpangnya kan TNI Polri kan punya fasilitas itu.
sementara lah diperbantukan dalam konteks untuk melayani masyarakat melakukan perjalanan. Nah, seperti itu. Ya, di antara semua penyebab polusi udara kita yang paling dominan itu menurut Anda yang mana sih, Mas Ahmad? Nah, kalau kita bicara Jabodetabek, ya yang paling dominan ya kendaraan bermotor ya. Tapi kalau kita bicara di Cilegon dan Serang, yang dominan adalah PLTU. Bicara di Tangerang, yang paling dominan pasti industri ya. Di Cikarang, industri. Tapi kalau di Cirebon, pasti PLTU. Indramayu pasti juga PLTU. Nah, konteksnya harus kita lihat lokusnya ya, lokasinya gitu. Sehingga nanti kita juga bisa memperoleh solusi yang tepat gitu. Kalau kita lihat ya, sekarang PLN tadi di berita barusan yang kita dengar, PLN menghentikan pembangkit di Suralaya. Nah, di musim kemarau, di layar juga kita lihat ya, arah angin adalah ke arah barat atau barat laut ya. Jadi kalau Suralaya itu saat ini tidak mengemisikan polutan ke arah Jakarta. Jakarta kan di sebelah timur Suralaya ya. Jadi emisinya lebih ke Selat Sunda dan Laut Jawa, lebih ke sana gitu. Jadi dalam konteks ini kita harus tepat ya dalam hal mencari solusi tadi. Jangan sampai kita juga kemudian pukul rata kemudian mengambil solusi yang salah. Nah, sekali lagi kalau konteks Jabodetabek tetap dari kendaraan bermotor ya. Kenapa? Kita lihatlah pagi hari saja kan ini sudah macet. Sekarang kan kalau tidak salah sudah beberapa hari ini, kalau tidak salah sejak Senin yang lalu work from home sudah dimulai. Ya. Tapi faktanya kemacetan masih di mana-mana. Pagi ini masih terjadi kemacetan. Kemudian di jalan tol masih juga diterapkan kontraflow. Ya artinya volume kendaraan bermotor yang masuk ke Jakarta masih sangat tinggi. Kita coba ukur ya dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini, speed kendaraan itu belum lebih dari 25 km per jam. Ya. Nah, perlu kita ketahui bersama ya, ketika speed kendaraan masih di bawah 40 km per jam, maka polusi akan sangat tinggi. Nah, ini akan terkait ya, artinya kalau semakin macet satu kawasan, maka intensitas polusi atau pencemaran udara akan semakin tinggi dari kendaraan bermotor tersebut. Jadi ya, sekalipun banyak berdebat, ya kita kembalilah apa yang sudah disampaikan oleh saintis kita ya, ilmuwan kita sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu. Kalau kita bicara Jabodetabek, lokus Jabodetabek ya memang yang dominan adalah kendaraan bermotor. Baik, Mas Ahmad Safruddin, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang, Mas Ahmad.